Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah amma ba'du. Dan di sini saya akan mempresentasikan pelajaran statistik pendidikan kelompok 3 yang diampu oleh dosen Anisya Septiana MPD. Dan saya perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang statistik pendidikan. Dan saya mewakili kelompok 3 yang itu Saifullah Arif Prasetyo, saya sendiri dengan NIM 19601020, Anis Muslimawati 19601003, Nur Sidik Abdurrahman 19601015, dan yang terakhir adalah Khairunisa Alfitayah 19601009. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materinya guys ya. Let's go. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Yaitu adalah salah satu pengukuran dalam data statistika guys ya. Dan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data. Jadi tidak semua tidak semua penyusunan data disebut statistika guys ya. Penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian yang keseluruhan tadi. Jadi dia tuh ngambil kesimpulan atas apa gitu kan, atas apa yang telah simpulkan tadi. Dia tuh mengambil kesimpulan atas apa yang telah diambil datanya tadi itu. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan adalah mean, median, dan modus. Nah, di sini pemusatan data itu ada 3 bagian guys ya. Ada mean, median, dan modus. Nanti kita bakal jelaskan di video selanjutnya. Dan salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua dalam kurung populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Jadi tiga bagian ini tuh sudah cukup untuk mewakili seluruh pemusatan data gitu. Nah guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan macam-macam pemusatan data. Nah, kalau saya bisa kasih spoiler ya, yang 3 tadi guys ya. Di sini ada mean. Yang pertama kita bahas adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Jadi itu dia tuh misalnya ada beberapa buah data gitu kan. Jadi itu dia dicari yang paling banyak dan paling rata-rata ya. Rata-rata orang memilih, itu namanya mean. Mean adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Mean adalah jumlah nilai-nilai bilangan dengan jumlah individu. Nah, jadi ya gitu ya guys ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mean itu adalah kumpulan data. Nah, ada misalnya data 1, 2, 3 gitu kan. Jadi yang paling banyak tuh orang milih yang mana gitu guys. Itu dinamakan mean. Mean merupakan suatu pemusatan data. Mean suatu data yang merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada dalam kisaran mean data tersebut. Ini saya juga kurang paham guys, tapi ya saya lanjutkan. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Berdasarkan definisi dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, apa yang saya bilang tadi ya guys ya. Dengan kata lain, jika memiliki n data sebagai berikut, maka mean data tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini contohnya guys ya yang tertera di dalam layar itu ya. Dimana x sama dengan data ke n gitu. X bar sama dengan X rata-rata sama dengan nilai rata-rata sampel. N banyaknya data bisa juga menghitung mean. Rumus mean bisa juga menghitung mean. A. Rumus mean hitung dari data tunggal. B. Rumus mean hitung untuk data yang disajikan dalam distribusi frekuensi dengan fiksi sama dengan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian. XI adalah data ke I. Nah, ingat-ingat guys ya. XI adalah data ke I. C. Rumus mean dihitung gabungan. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh mean yang kami buat gitu kan ya. Dalam evaluasi tahap akhir,
beta di bidang studi ilmu jiwa perkembangan yang diikuti oleh 100 orang siswa kelas terakhir PGA negeri, diperoleh nilai hasil EPTA sebagaimana tertera pada tabel 32 dapat dilihat semacam itu. Tiap-tiap skornya atau nilainya yang ada terlebih dahulu harus dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Setelah dijumlahkan dan akhir dibagi dengan N. Dengan demikian kita menyampaikan tabel penghitungan. Nah, itu nilai X. Nilai X itu adalah gimana guys ya? Jadi yang nilai X itu tuh X ini sebagai nilai. Nah, nilai 10 berapa orang gitu. Satu orang ini ya. Di sini cuma ada satu orang. 9-nya 2 orang, 8-nya 4 orang, 7-nya 20 orang, 6-nya 35 orang, 5-nya 22 orang, 4-nya 11, 3, 2, 1 sampai seterusnya guys ya. Nah, dan di sini juga ada penjelasannya tabel 32 yang terdiri dari 3 kolom. Pada kolom 1 kita muat nilai dengan hasil EPTA yang akan kita cari meannya. Kolom 2 muat frekuensi masing-masing hasil EPTA tersebut. Sedangkan kolom 3 kita muat untuk hasil perkalian tiap-tiap skor atau nilai yang ada dengan frekuensi masing-masing. Jadi di sini saya bisa tebak meannya adalah 6 ya guys ya. Nah, di sini tabel 3 dan 3 gitu guys ya. Nah, tabel 3 dan 3 ini hasil dari peroleh EFX sama dengan 578. Sedangkan N telah diketahui sama dengan 100. Nah, N-nya diketahui tuh guys. Ada yang di bagian tengah, baris tengah paling bawah. Dengan demikian mean dapat kita peroleh dengan mudah dengan menggunakan rumus. Nah, itu rumusnya guys. Jadi rumusnya wajib kalian ketahui dan kalian pahami. Jadi untuk mengerjakan soalnya mudah. Itu. Dan kita akan melanjut ke median. Tapi sebelumnya saya akhiri sampai sini dulu karena saya akan ganti penjelasan ini kepada Al-Akh Nur Siddiq Abdurrahman, kepada beliau. Tafadhol maskuro wa ma'juro. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan. Median. Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah ME. Dengan median ME maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi sama dengan ME dan 50% dari banyaknya data nilainya paling rendah sama dengan ME. Dalam mencari median dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyaknya data ganjil setelah data disusun menurut nilainya, maka median ME adalah data yang terletak tepat di tengah. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Sedangkan data ordinal adalah data kategorik yang bisa diurutkan. Misalnya kita menanyakan kepada 100 orang tentang kebiasaan untuk mencuci kaki sebelum tidur dengan pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Apabila kita ingin melihat ukuran pemusatannya, lebih baik menggunakan modus, yaitu jawaban yang paling banyak dipilih. Misalnya sering, berarti sebagian besar orang dari 100 orang yang dinyatakan menjawab sering mencuci kaki sebelum tidur. Selanjutnya adalah contoh median yang ada di contoh itu adalah contoh median. Skor berikut ini menunjukkan misalnya 50 orang guru agama Islam yang bertugas pada sekolah dasar negeri di suatu kecamatan.
dan itu adalah data-data dari median tersebut. Untuk mencari median dari data semacam ini, terlebih dahulu kita siapkan tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Pada tabel 1 ini dijelaskan dari data-data tersebut. Selanjutnya adalah setelah tabel distribusi frekuensi kita selesaikan pembuatannya, maka langkah berikutnya secara berurut-urut. Pertama-tama, data kita bagikan menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 12N. Pada pertengahan distribusi data itulah terletak median yang akan kita cari. Karena N 50, maka 12N sama dengan 12x 50 sama dengan 25 orang guru agama Islam. Perhatian, kita arah pada kolom 4. Titik pertengahan data sebesar 25 itu terkandung pada frekuensi kumulatif 30. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa nilai pertengahan usia guru agama Islam itu terletak pada skor 27, atau skor yang mengandung median adalah skor 27. Karena skor yang mengandung median adalah skor 27, maka dengan mudah dan cepat dapat kita diketahui lower limitnya, yaitu 27 kurang 0,50 sama dengan 26,50. Jadi L nya adalah 26,50. Frekuensi aslinya Fi sama dengan 12. Frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median yaitu 18. Dengan diketahuinya L dan FKB, maka dengan mensubstitusikan ke dalam rumus pertama dapat kita peroleh median. Rumusnya adalah MDN U kurang 12N kurang FI sama dengan 25 kurang 1012 sama dengan 27,50 kurang 5 per 12 sama dengan 27,50 kurang 0,417. Hasilnya adalah 27,083, dapat dibulatkan menjadi 27. Saya akan melanjutkan penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ahsidik Abdurrahman ya guys ya. Nah, dan di sini kita menuju ke contoh modus guys ya. Contoh modus di sini adalah apa itu sama dengan L tambah dalam buka kurung FA plus FB tutup kurung XI atau sama dengan 0 sama dengan U kurang FB FA tambah FB tutup kurung XI. Contoh, nilai yang berhasil dicapai oleh 40 orang mahasiswa dalam mata kuliah ilmu pendidikan agama adalah sebagai tabel 4. Ini guys, kami menyajikan tabel 4 di sini guys ya. Nah, ini 85, 89, 80, 84, 75, 79. Nah, di situ bisa kalian lihat ya guys ya, ini adalah contoh modus. Dari tabel tersebut dapat diketahui interval nilai yang mengundang modus adalah interval 60 sampai 64 dalam kurung tuh guys, itu modusnya. Karena interval nilai tersebut yang memiliki frekuensi lebih banyak dengan diketahui interval yang mengandung modus, maka berturut-turut dapat kita ketahui lower limitnya sama dengan 1 kurang 59,50, hiper ilminya U sama dengan U dikurang 64,50, FA dikurang 5, FB kurang 5, adapun I sama dengan min 5. Dikurang 5 apa min 5 tuh saya kurang tahu, afwan. Dengan mensubstitusikan ke dalam rumus pertama dalam rumus kedua, maka dengan mudah dapat kita ketahui modus dari data tersebut adalah sebagai berikut. Ini rumus guys ya. Rumus pertama, MO sama dengan L linear, buka kurung FA straight FA plus FB, XI
XI sama dengan min 59,50 I 5 per 5 tambah 5 kali 5. Jadi 59,50 tambah 2,50 hasilnya 62. Rumus kedua itu bisa kalian baca sendiri guys ya, tanpa saya harus menjelaskan. Jadi di situ kelihatan rumusnya bagaimana dalam cara menghitung modus. Hubungan antara median dan modus ya guys ya. Pasti semua itu juga ada hubungannya. Semua pasti berkaitan. Nah, di sini jika rata-rata median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata median dan modus akan terletak pada satu titik dan kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi disebut akan terbentuk simetris. Jika rata-rata lebih besar dari median, maka median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan. Sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk melenceng ke kiri. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak pada sebelah kiri. Sedangkan median terletak di tengahnya dan modus terletak di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk melenceng ke kanan. Nah guys ya, mungkin cukup sekian dari video dari kami. Bila banyak salahnya, kami mohon maaf. Ini udah pasti banyak salahnya guys ya, karena kami juga masih belajar. Nah cukup sekian. Bila ada salahnya itu datangnya dari kami dan dari syaitan, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup pembahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.